Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Regina Duyani. Saya berasal dari Siula. Saya dari kelas 4B BKPI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 5 fungsi BK, 6 kegiatan pendukung BK, dan juga 10 layanan BK. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang 5 fungsi BK. Yang pertama itu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman di sini membantu siswa untuk memahami dirinya dan juga mengetahui kondisi lingkungan yang sedang dihadapinya. Selanjutnya yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan di sini merupakan upaya untuk mencegah masalah yang belum terjadi ataupun timbul di dalam diri siswa. Misalnya masalah pribadi, sosial, dan juga karir. Selanjutnya yaitu ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan di sini membantu siswa untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara optimal dengan cara melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya, guru BK mengadakan tes minat dan bakat di sekolah agar siswa mengetahui bakat dan juga minatnya. Selanjutnya yaitu ada fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan di sini membantu siswa yang sudah mendapatkan masalahnya agar dapat menyelesaikan masalahnya dan juga akan pulih secara optimal. Selanjutnya yaitu ada fungsi advokasi. Fungsi advokasi di sini membantu siswa untuk memelihara dan juga mendapatkan haknya ataupun mendapatkan perlakuan yang adil baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua yaitu 6 kegiatan pendukung BK. Yang pertama yaitu aplikasi instrumen. Aplikasi instrumen di sini membantu permasalahan akademik, sosial, pribadi maupun belajar dengan cara menggunakan aplikasi instrumen data. Misalnya tes kuesioner, angket, tes bakat dan minat, dan juga tes inventory. Selanjutnya yaitu ada himpunan data. Apa saja sih yang termasuk dalam himpunan data? Yang pertama yaitu ada data akademik, data psikososial, riwayat perilaku, dan juga catatan hasil konseling untuk membantu evaluasi efektivitas program BK yang diberikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan terhadap layanan ataupun program yang sudah diberikan. Selanjutnya yaitu konferensi kasus. Konferensi kasus di sini melibatkan pertemuan antara pihak-pihak terdekat dari klien, misalkan orang tua, guru, ataupun wali kelas untuk membahas masalah siswa. Selanjutnya yaitu ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata ataupun mengetahui kondisi dari lingkungan keluarga siswa. Kunjungan rumah ini juga dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari pihak rumah, baik itu orang tua maupun keluarga yang lainnya yang berada di rumah. Selanjutnya yaitu ada tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan di sini berperan untuk menyediakan bahan bacaan ataupun referensi yang relevan mendukung layanan BK. Misalnya buku psikologis, jurnal ilmiah, dan juga modul dan juga artikel motivasi. Selanjutnya yaitu alih tangan kasus. Alih tangan kasus di sini diberikan apabila masalah siswa sudah tidak bisa ditangani oleh konseling ataupun oleh seorang konselor di sekolah dan membutuhkan tenaga yang profesional, misalnya siswa yang sudah mengalami stres ataupun depresi, maka seorang konselor bisa mengalih tangan kasuskan masalah siswa ini kepada seorang psikolog ataupun psikiater. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 10 layanan BK. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan tatapan ke arah depan yang menjembatani kesenjangan individu dengan suasana ataupun objek baru.
Layanan orientasi ini sering digunakan di sekolah pada saat penerimaan siswa baru untuk melakukan pengenalan sekolah terhadap siswa-siswa baru. Selanjutnya yaitu layanan informasi. Layanan informasi di sini diberikan kepada siswa tentang informasi yang relevan, baik itu tentang pendidikan, karir, agar siswa mendapatkan informasi-informasi tentang pendidikan lanjutan dan siswa bisa memikirkan secara matang untuk memilih pendidikan lanjutannya. Selanjutnya yaitu layanan penempatan dan juga penyaluran. Layanan penempatan dan juga penyaluran di sini membantu siswa menentukan arah pendidikannya sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya yaitu ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten di sini membantu siswa untuk menguasai pengetahuan, sikap, misalnya membantu siswa memahami materi yang belum bisa dipahaminya di sekolah, baik itu secara klasikal ataupun kelompok. Selanjutnya yaitu ada layanan perorangan. Layanan perorangan di sini diberikan secara individu yang membahas masalah pribadi sehingga konselor dan juga siswa bisa berinteraksi secara langsung dengan suasana yang rahasia dan juga nyaman. Sehingga siswa merasa aman untuk mengungkapkan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Selanjutnya yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini diberikan kepada sejumlah orang ataupun sekelompok orang dari 5 sampai 10 orang yang membahas topik umum, artinya tidak membahas masalah pribadi, agar siswa mendapatkan pemahaman dari topik yang dibahas. Dan juga siswa bisa mengembangkan keterampilannya dan juga mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok di sini berbeda dengan layanan bimbingan kelompok. Layanan konseling kelompok lebih berfokus pada masalah pribadi, sedangkan layanan bimbingan kelompok lebih berfokus pada pengembangan keterampilan. Layanan konseling kelompok di sini proses penyelesaiannya melalui interaksi dengan teman sebaya. Dengan cara interaksi dengan anggota-anggota kelompok ataupun teman sebaya, maka siswa tersebut akan mendapatkan pemahaman dari anggota kelompok lainnya yang memiliki masalah yang serupa. Selanjutnya yaitu ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi di sini melibatkan interaksi dengan orang-orang terdekat dari klien ataupun siswa, misalkan orang tua, guru, dan juga wali kelas untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi di sini membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara mencari jalan keluar yang damai dan juga adil, yang mana di sini konselor harus menjadi penengah dalam suatu masalah, artinya tidak boleh memihak antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu layanan advokasi. Layanan advokasi di sini ataupun layanan yang terakhir yaitu membantu siswa untuk mempertahankan, memelihara, ataupun mendapatkan hak yang sama di sekolah. Misalkan siswa yang tidak mendapatkan perlakuan adil di sekolah karena adanya perbedaan budaya, agama, ataupun yang lainnya, konselor bisa memberitahukan kepada pihak sekolah, baik itu kepala sekolah ataupun guru-guru yang lainnya ataupun wali kelas untuk membicarakan hal tersebut agar siswa tersebut mendapatkan perlakuan yang sama ataupun perlakuan yang adil di sekolah. Oke guys, itulah materi dari saya. Saya Regina Dwiani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.